ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع يعلم خائنة الأعين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma'. Amma ba'd. Qala asy-Syaikh Abdul Aziz Ar-Rajihi hafizahullahu ta'ala, faslun la farqa fi hadhihi an-nawaqid allati sabaqa dhikruha bainal jadi wal hazil wal khaif wa la yustathna min dhalika illa al-mukrah bi syartin ay yakuna qalbuhu mutma'innan bil iman kama qala ta'ala man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman walakin man syaraha bil kufri sadran fa 'alaihim ghadabun minallahi wa lahum 'adzabun 'adzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala rasulihil kitab wassalatu wassalamu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala hafizahullahu ta'ala la farqa fi hadhihi an-nawaqid allati sabaqa dhikruha bainal jaddi wal hazili wal khaif. Tidak ada pembeda, nggak ada bedanya dalam konteks, dalam tema pembatal tauhid yang telah kita pelajari sebelumnya. Nggak ada bedanya antara tiga pihak. Al-jad itu orang yang sungguh-sungguh. Al-hazil orang yang bercanda. Al-khaif orang yang takut, nggak enakan. Ya. Kalau ngece agama Allah, kedengaran nggak Pak? Nah. Kata mereka. Nah, nanti pas mereka datang, anak agak kerasin dikit insya Allah. Jadi kalau al-jad, kalau orang mengejek agama Allah dengan jad, yaitu sungguh-sungguh, keluar dari Islam. Orang mengejek agama Allah dengan hazil, bercanda, itu bisa membatalkan tauhidnya dia. Orang mengejek agama Allah karena gak enakan, takut atau gak enakan gitu. Takut di sini bukan takut karena terpaksa, tapi takut tapi dia ada pilihan untuk tidak mengucapkan sebenarnya. Maka tetap membatalkan agamanya sendiri. Adem tahu Syekh Hisham Abdul Bari, ada yang pernah dengar? Di Malaysia sekarang yang ahli qiraah itu. Tahu nggak? Nggak tahu. Ada beliau memposting bagaimana ada orang Islam di Indonesia ini dari golongan sebelah itu dengan banyaknya hadirin, ada seorang ngaji di tengah-tengah mereka dengan speaker. Kemudian di pecinya itu bertumpuk uang di sini nih banyak. Nah terus ngaji pakai langgam, tetapi agak main-main gitu. Nah maka yang seperti ini hazil, mencandai agama Allah Subhanahu Wa Taala dengan membaca Al-Quran main-main seperti itu. Dia khawatirkan dia apa? Batal keislamannya, dan itu dengan sengaja, gitu loh. Bukan dipaksa, bukan ngelindur, bukan, tapi sengaja. Alhamdulillah.
Wala yustathna min dzalika illa al-mukrahu bi syarti an yakuna qalbuhu mutmainnan bil iman. Enggak ada pengecualian dalam pembatal la ilaha illallah ini kecuali satu kasus, yaitu mukrah, terpaksa, dipaksa. Ingat, orang yang jad, orang yang hazil, orang yang khaif, dan orang yang mukrah itu semua faham bahwasanya hal-hal di atas tadi dari pembatal la ilaha illallah itu membatalkan la ilaha illallah. Faham enggak di sini benar? Makanya di sini tidak disebutkan masalah alim atau jahil. Ya, artinya orang yang sungguh, misalnya nih di antara pembatal ngapain? Yaitu mengingkari nama-nama Allah Subhanahu wa taala atau salah satu nama Allah dia ingkari padahal sudah jelas. Mengingkari dengan sungguh-sungguh berarti aslinya dia tahu enggak? Aslinya dia tahu. Mengingkari dengan bercanda berarti aslinya dia tahu, tapi jadiin candaan. Mengingkari karena enggak enakan atau takut enggak punya jabatan berarti dia tahu. Mukrah, mengingkari karena dipaksa berarti aslinya dia tahu bahwa ini nama Allah Subhanahu wa taala. Dipaksa. Ya, kalau misal kamu enggak mengisbatkan, kalau misalnya kamu mengisbatkan nama Allah ini, kamu akan kami bunuh misalnya. Dia terpaksa, udah. Misalnya meyakini, udah kita nggak usah lanjut ke rincian karena masalah kita masih banyak di sini. Iya. Jadi tapi dengan syarat orang yang mukrah ini terpaksa, dipaksa, ya kepepet dan khawatir akan ada dari nyawanya yang melayang gara-gara ini, atau mungkin harta bendanya seluruhnya akan binasa kalau dia nggak melakukannya. Tapi ada syaratnya. Syaratnya bi an yakuna qalbuhu mutmainnan bil iman. Yaitu hatinya tetap tenang dengan keimanan. Ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman." Ya, yaitu orang yang kufur kepada Allah setelah keimanannya kecuali, nah kalau konteksnya orang yang dipaksa betul-betul, sementara qalbunya tenang dengan keimanan. Yang seperti ini dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana siapa? Sahabat Nabi siapa? Ammar bin Yasir. Ya, Yasir bin Ammar atau Ammar bin Yasir? Ammar bin Yasir. Ya, bapaknya namanya Yasir. Yang kata Nabi SAW, "Sabran ala Yasir, fa inna mau'idakumul jannah." Bersabarlah wahai keluarganya Yasir, sesungguhnya janji untuk kalian adalah surga Allah. Radhiyallahu anhum jami'an. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati keluarga Yasir seluruhnya, dari Yasirnya, dari istrinya yang mulia, mujahidah dan syahidah yang pertama, dari syahidah pertama beliau radhiyallahu anha, dan juga putranya dan juga seluruh sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an. Semoga Allah meridhai mereka semua dan kami meridhai beliau-beliau semuanya. Itu Ammar bin Yasir dipaksa untuk mengucapkan kalimat kufur. Ya, dan beliau tahu bahwasanya itu kalimat kufur. Tetapi karena di sini ada hifdzun nafs namanya, hifdzun nafs, di antara maqasid syariah hifdzun nafs, yaitu menjaga jiwa, menjaga nyawa. Maka melihat maslahat yang lebih rajihah, akhirnya dia mengucapkan kalimat kufur karena terpaksa, mukrah. Begitu, karena terpaksa, mukrah, maka boleh, dalam artian boleh di sini dikecualikan. Pada asalnya jelas haram dan kekufuran, tetapi karena terpaksa maka tidak dikeluarkan dari Islam dengan syarat apa? Wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Baik, fadhal, istami'. Ahsanallahu ilaikum. Wa bihi qala falyahdharil muslimul mazha wal hazla was sukhriyata bi syai'in min dinil Islam. Fa inna ba'dhan nasi qad yaqa'u fil kufri wa huwa la yash'ur. Kan yaskhur bi syai'in min asy-syari'ati aw bi ahli al-ilmi was-silahi wad-dini min ajli dinihim fayakhruju min dairatil islami wa huwa la yash'ur. Fa'ala al-muslimi ay yahdhara min nawaqidil islami wat tauhidi bi ta'allumi wa ma'rifati syirki wa nawaqidil islam. Faqad kana Hudzaifah bin al-Yaman radhiyallahu anhu yaqul kana an-nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khair
wa kuntu as'aluhu 'ani syarri makhafatan an yudrikani. Wa qala Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu innama tunqadu 'ural Islam urwatan idza nasha'a fil Islami man la ya'riful jahiliyah wa dzalika annahu idza lam ya'rifil jahiliyah waqa'a fi syirki wa huwa la yadhunnu annahu syirkun fayahlik. Allahu musta'an. Qala hafizahullah falyahdharil muslimul mazha wal hazla was sukhriyata bi syai'in min dinil Islam. Maka hendaklah orang muslim itu mengantisipasi ya, mewaspadai yang namanya bercanda, gocean gitu kan. Ya benar enggak? Benar enggak gocean gitu aja. Tapi goceannya bukan tentang bukan tentang hal-hal yang biasa seperti tentang antar kita gitu. Tapi ini kaitannya dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Dengan hukum Allah, dengan perbuatan dalam syariat Islam. Kita ejek misalnya atau kita bercandain. Fa inna ba'dhan nasi qad yaqa'u fil kufri wa huwa la yash'ur. Nauzubillah, nasallallahu salamah. Sebagian manusia itu boleh jadi terjerumus ke dalam kekufuran sementara dia tidak menyadarinya. Nauzubillah min dzalik. Dan itu mungkin terjadi pada siapapun ya ikhwan. Baik talibnya, baik ustaznya, baik awamnya. Ka'an yaskhara bi syai'in min asy-syari'ati aw bi ahli al-ilm. Mau ngambil atau mau ngambil ininya? Coba. Kalau misalnya belum, setengahnya aja enggak apa-apa. Semoga Allah ganjari antum pahala dan jodoh yang solehah. Dia melenggang dengan sedih gitu ya. Jodoh yang solehah lah. Iya sahih, masa jodoh yang soleh. Gimana masa dipertemukan dengan seperti itu? Taib. Jadi kan yaskhara bi syai'in min asy-syari'ah. Ya, mengece sesuatu dari syariat. Au bi ahli ilmi was salah wad din. Min ajli dinihim. Atau mengejek ahlul ilm, ahlus salah, ahlul din, orang yang berilmu, orang soleh, orang taat beragama, diejek. Ini diejek di sini harus dipahami min ajli dinihim, karena keagamaan mereka. Bukan semata-mata ngejek biasa, tapi mengejek karena keagamaannya orang soleh ini gitu loh. Ya. Dan sebenarnya mengejek orang yang cingkrangan dengan kebanjiran itu masuk bab ini sebenarnya, masuk bab ini. Masuk bab ini. Kenapa? Karena ya jenggotan. Karena apa? Karena itu semua masuk ke dalam agama. Cuma memang sebagian orang jahil dikira hal seperti ini itu bukanlah bagian agama. Jenggotan itu bukanlah bagian agama. Ya. Kerudungan bukanlah bagian dari agama. Melainkan itu tradisi Arab. Itu distorsi dari mereka. Karena mereka jahilnya seperti itu. Tapi tetap mengerikan itu kalimat seperti itu. Khawatirnya kalau mereka tahu itu adalah bagian dari agama Allah, maka mereka keluar dari keislaman. Dikhawatirkan begitu. Min ajli dinihim fayakhruja min dairatil islami wa huwa la yash'ur. Maka keluarlah dia dari lingkaran Islam tanpa dia sadari. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian qala hafizahullah fa'ala al-muslimi an yahdhara min nawaqidil islami wa tauhid. Wajib atas kita nih untuk mewanti-wanti diri kita dan mewaspadai daripada pembatal-pembatal Islam dan tauhid. Bita'allumid din, dengan cara apa kita mewanti-wanti supaya amalan kita enggak batal, supaya agama kita enggak hancur? Dengan cara pertama belajar. Ya, belajar. Baik yang muda atau yang sudah tidak muda lagi belajar. Ya Pak ya. Wa ma'rifati syirk, dan mengenal apa? Kesyirikan, dan mengenal nawaqidil Islam, membatal keislaman. Hudzaifah bin Al-Yaman berkata, kalimat masyhur beliau yang dipakai oleh semua orang. Kana an-nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khair wa kuntu as'aluhu 'anil syarri makhafata an yudrikani. Orang-orang
itu pada bertanya kepada Rasulullah SAW tentang kebaikan. Dan aku bertanya kepada beliau tentang keburukan. Ya, jadi orang-orang kan nanya tentang hal-hal yang ma'ruf, hal-hal yang fadilah amal ini, apa keutamaannya ini, bagaimana surga dan seterusnya. Tapi Hudzaifah bin Yaman ini beda sendiri nih orang. Sahabat ini beda sendiri radhiyallahu anhu. Beliau malah lebih sering bertanya kepada Rasulullah tentang apa? Keburukan, tentang hal-hal yang buruk gitu loh. Tapi tujuannya beliau bagus, yaitu makhafata an yudrikani. Khawatir keburukan itu menimpaku gitu loh. Ya. Jadi di sini boleh kita itu bertanya kepada orang lain tentang hal-hal negatif, tapi maksudnya adalah supaya kita bisa mewaspadai diri kita daripadanya. Gitu. Apa contohnya? Waalaikumsalam warahmatullahi. Misalnya kalau kita perjalanan ya pengen naik mobil dari Jakarta ke Medan. Nanya ke Alwi sebagai orang Sumatera, Alwi, di titik mana aja di sana ada apa namanya? Bajing loncat dan apa? Begal ada ya masih ya? Begal, bajing loncat, palak pemalak, penyamun gitu kan ya? Terus Alwi ngasih tahu anak di titik ini saat sini. Tapi kenapa Anda perlu mengetahui keburukan tersebut? Supaya jangan sampai kita terjangkit atau terkena itu gitu loh. Itu hal yang boleh. Bahkan kadang memang harus balance, Pak. Jadi orang kata orang ya jangan polos-polos amat. Nah, gitu kan. Polos boleh. Tapi kalau terlalu polos tuh kayaknya jangan deh di zaman sekarang, ya. Karena isi ketipu doang nanti. Iya sih, muslim itu mungkin sering ketipu. Tapi sebaiknya muslim itu jangan terjatuh di dua lubang yang sama, ya kan ya. Ini jangan jadi alasan loh hadis Nabi SAW, muslim itu, mukmin itu gharra, yaitu sering tertipu, ya misalnya. Iya sering tertipu karena selalu husnudzon pada orang. Cuma Nabi SAW juga melarang kita sebagai muslim itu jangan terjelembab di dua lubang, di lubang yang sama gitu. Udah pernah ketipu gitu, nggak belajar, ya besoknya ketipu lagi gitu loh. Nggak, Islam nggak seperti itu, ikhwan. Ya, apalagi ini tentang kesyirikan, ya, tentang perdukunan, tentang hal-hal yang semisalnya. Maka nggak boleh kita terjelembab dua kali dalam masalah ini. Kalaupun pernah, istighfar dan taubat agar kembali keislaman kita. Kemudian Umar bin Khattab berkata, innama tunqadu ural islami urwatan idza nasha'a fil islami man la ya'riful jahiliyata. Akan terputus talinya Islam seutas demi seutas jika tumbuh dalam Islam ini orang-orang yang tidak kenal dengan jahiliyah. Ya, kalau orang-orang pada nggak kenal dengan apa itu maksiat, bedanya apa dengan taat, tidak kenal dengan beberapa poin masalah-masalah jahiliyah, wah bisa repot ini masyarakat, gitu kan? Bisa repot masyarakat. Akhirnya terjadi chaos, kekacauan dan menuju ke sikap-sikap jahiliyah. وذلك أنه إذا لم يعرف الجاهلية وقع في الشرك وهو لا يظن أنه شرك فيهلك. Maka itu jadi orang kalau nggak ngerti mental jahiliyah dan amaliyah jahiliyah itu akan terjerumus ke dalam kesyirikan, sementara dia nggak nyangka bahwasanya itu syirikan. Apalagi kalau udah dipatenkan ajaran pesantrennya seperti itu, ya, lulus dari pesantren, sementara orang-orang awam itu banyak yang menganggap orang-orang pesantren sakti, padahal syirik. Akhirnya ada dua hal yang membuat apa? Membuat sulitnya orang ini dapat hidayah, santri ini dapat hidayah. Pertama, santri ini menganggap bahwasanya dirinya ini berilmu dan kebalnya dia atau saktinya dia itu adalah efek dari ilmu syariat yang dia pelajari di pesantren. Ini syubhat pertama. Syubhat yang ini belum bisa kelar, nggak bakal didapat hidayah karena ini syubhat dia penghalang hidayah gitu loh. Syubhat kedua, tinjauan masyarakat awam.
Masyarakat awam menganggap bahwa saya santri-santri itu sakti. Iya, dan ilmu agamanya itu membuat mereka sakti. Bisa naklukin ular, bisa menjinakkan binatang buas, bisa kebal dan seru ini santri ini. Dengan adanya pandangan ujub pribadi dan juga pandangan masyarakat yang sama-sama nggak benar, akhirnya menjama antara ketidakbenaran. Akhirnya hal-hal seperti ini masih aja sebagian orang mempercayainya. Iya. Makanya suatu ketika kan, ana pun ini pernah cerita ke antum. Ana pulang dari kampus dari Libya di masa-masa musim hujan lah, mau ke kontrakan atau kosan teman. Lewat gang yang memang sepi banget dan memang samping kebun-kebun dan seterusnya, ada sungai kecil gitu. Tiba-tiba aja di ujung gang sana ada orang berkerumun. Ana udah nebak dari jarak sekian meter ini pasti ular. Ana jalan, orang ada udah pakai balok, ada yang bawa ini, bawa itu gitu kan. Mereka berusaha untuk memukul ular tersebut, tapi Tapi mereka nggak ada yang berani. Ana lewat dengan tas, ya namanya mahasiswa, habis ngampus. Kemudian lihat, langsung di tengah kerumunan itu Ana ambil segera, Ana ambil, Ana bawa. Beneran kayak gitu, sampai orang-orang pada ngelongok semua. Ana ambil, Ana bawa, jalan. Ana ambilnya pun nggak pala, Ana ambil badannya dan Ana ambil dengan cool kalem gitu, dan ularnya nggak gigit Ana. Kemudian di jalanan orang-orang pada ngelihat, sampai ke kontrakan temen ada beberapa warga di situ ngelihat dan anak kecil tertarik kan. Kemudian ada emak-emak di antara mereka bilang, jangan deket-deket, kalau itu om itu dia emang udah punya ilmunya. Maksudnya ilmu apa di sini? Kesaktian, kebal dan bisa menjinakkan binatang. Nah, di sini ini dari situ Anda belajar. Oh, anak pesantren memang dianggap oleh masyarakat punya ilmu-ilmu seperti ini. Padahal tahu nggak yang Anda ambil apa, Pak? Ular kadut belang itu loh, ya Pak ya. Ya itu memang ganas sih, kalau misalnya ini ganas. Cuman kan ada cara handle-nya. Anda tahu caranya. Ilmu yang dia punya di sini nggak ada kaitannya dengan gaib-gaib gitu, nggak ada. Ular kadut, ular air, ya Allah. Di Jatinegara itu harganya 40.000 sekarang. Ya itu juga di sini juga ini di sini pas lewat pas banjir kemudian orang berkerumun sampai macet jalan itu. Gara-gara apa? Ular kadut. Ya Allah, Ana ambil aja, orang pada bingung mau mukul, bingung. Malam-malam Ana ambil plek. Dah selesai. Orang pada bilang, "Nah, gitu dong tuh berani." Ya enggak berani. Beneran orang pada teriak, "Gitu dong dari tadi napa?" gitu kan. Motor mobil sampai berantri tuh. Ana bawa aja. Terus Ana buang. Ya. Tapi orang kalau tahu kita anak pesantren nganggap apa? Menganggap punya kesaktian. Inilah karena pesantren tradisional zaman dulu itu banyak memprogramkan santri-santrinya hal-hal berbau syirik sehingga bisa kebal, bisa terbang, bisa ini, bisa itu. Iya. Hikayat-hikayat khurafat tentang guru bisa ini, bisa itu gitu kan. Sehingga membuat orang-orang pada anaknya didaftarkan ke pondok-pondok tersebut, ya. Terus punya wiritan-wiritan, pokoknya dianggapnya itu sakti, syirik, dan juga punya wiritan-wiritan yang merupakan bid'ah sebenarnya gitu loh. Jadi sebenarnya cerminan atau anggapan terhadap pesantren itu di zaman bahala itu sebenarnya anggapan kalau dimizankan dengan Islam nggak ada benernya, imma syirik, imma bid'ah, gitu kan ya. Iya, contohnya yang bid'ah nih. Ana waktu itu sedang di sebuah tempat. Ada tempat ini main apa namanya, PS ya, PS. Dulu PS namanya. Sekarang apa namanya? PES bukan. Yang bola PES ya namanya. Pokoknya gitu deh, PS. Di rental PS. Ada penjaganya datangin Ana. Ya. Ana waktu itu main juga soalnya. Ini apa ini? Oh, kipas. Ada kemudian ditanya penjaganya, "Mas, tolong saya lah Mas." "Tolong apa?" "Kasih saya satu ayat. Saya ini sampai sekarang belum punya pacar Mas. Satu ayat Mas, tolong kasih saya satu ayat. Saya baca berapa kali biar saya dapat pacar. Dapat apa bahasa Jawanya perempuan apa?
wedok ya begitu. Nah, anak terus bilang nasihat, nggak ada mas kayak gitu, nggak ada kayak gitu. Ayat itu bukan buat kayak gitu, tetapi buat apa? Buat ditadaburi, diamalkan. Itu mah pengamalan yang salah. Lihat tuh, orang menganggap anak pesantren punya wiritan yang bisa memelet orang gitu loh. Dan itu kan maksudnya pelet kan ya, maksudnya apa, pelet dengan wiritan gitu kan. Kita baca ini berkali-kali ditujukan untuk fulan, ntar dia bakal suka sama saya. Ya, anak waktu itu masih SMA dan nggak ngerti hal tentang lawan jenis. Anak pakai sampai kalau misalnya sekarang anak mikir, saya bilang anak aja waktu lagi jomblo ngapain? Iya, malah membuat amalan seperti itu. Iya, jomblo ngajarin jomblo. Anak lebih muda lagi, dia itu udah usia berapa? 20 lebih. Bisa seperti itu. Lihat, orang kalau nggak ngerti hal-hal jahiliyah, dia akan terjerumus padanya. Bahkan meskipun anak pesantren, bahkan kiai di pesantren bahkan kiai di pesantren. Hati-hati. Bisa binasa dia. Padahal ngaji kitab. Ngafalin bukan hanya Al-Quran yang dihafalin, matan kitab dihafalin, tetapi nggak menyelamatkannya dari syirik dan dari bid'ah. Bahkan syiriknya syirik akbar makanya. Ya, dan seterusnya. Baik, kita lanjut. Tapi ini dika belum datang, maka ana yang baca. Fasal berikutnya halaman 21. Fi bayani syirkil akbari wa ba'di anwa'ih. Penjelasan syirik besar dan sebagian macam syirik besar. Ya, penjelasan tentang syirik besar dan sebagian macam syirik besar. Akhwat, kedengaran nggak suara anak? Kedengaran ya? Sah? Kedengaran nggak? Jelas atau kurang? Kurang jelas. Oke, fi bayani syirkil akbar wa ba'di anwa'ih. Penjelasan syirik akbar, syirik besar dan sebagian macamnya. Jadi ingat, syirik besar itu yang membatalkan keislaman seseorang, ya. Itu bedanya dengan syirik kecil, ya. Qala hafizahullah, inna a'zamal kufri wa aghladahu inkaru wujudillahi wa ibadatul maddah. Kok pakai mad ya? Ibadatul maddah. Ketahuilah bahwasanya sebesar-besar kekufuran dan yang paling besarnya kekufuran adalah apa? Sesungguhnya sebesar-besar kekufuran dan seburuk-buruk kekufuran inkar, mengingkari eksistensi Allah dan menyembah materi, menyembah material. Ibadatul madah, menyembah materi. Materi yang dimaksud adalah sesuatu kebendaan, suatu kebendaan. Madah ini kayak patung itu. Itu seburuk-buruk kekufuran ya, jelas ya. Inkar wujudillah ini ateisme. Ibadatul madah ini paganisme. Bisa dibedakan. Ateisme itu mengingkari adanya Tuhan, tidak beragama. Kalau ibadatul madah ini meyakini adanya sesembahan Tuhan, tetapi salah keyakinannya, yaitu dinisbatkan kepada selain Allah Ta'ala. Musyrik. Ya. Wa hadha mabda'u syuyu'iyyati al-mulhidatil haqidah. La ilaha wal hayatu madah. Nah, inkarun lirabbi wal ma'ad wa muharabatun lidinil Islam. Ini adalah poinnya syuyu'iyah. Ya. Komunisme atau ateisme al-mulhidah. Mulhid, pengingkar, tak beragama. Al-haqidah, yang sifatnya itu haqid, dengki. Mereka mengatakan la ilaha wal hayatu madah. Tiada sesembahan dan kehidupan itu sebatas materi dah. Makanya kalau antum lihat negara-negara komunis, ya, sebenarnya negara komunis itu masih ada nggak ya, kawan? Kalau Cina dikatakan negara komunis, mereka udah mulai merubah sistem mereka. Sistem mereka kapitalis, bukan komunis lagi. Kapitalis, mereka kapitalis, tapi baik kapitalisme maupun komunisme, bahan dasar semuanya adalah materialisme.
baik kapitalisme maupun komunisme, bahan dasarnya tetaplah materialisme. Pokoknya semua yang tidak untuk akhirat itu pasti bahan dasarnya adalah materialisme. Antum lihat sekarang orang walaupun kapitalisme, tapi senjata utamanya pasti materialisme, pasti gitu. Contohnya sekarang antum melihat menuju ke hal-hal ini, bagaimana syaitan berusaha untuk menjadikan kaum muslimin sebagai penyembah duit, penyembah dunia dan duit. Caranya gimana? Banyak. Ya, sebarkan paham kapitalisme materialisme. Jadi tebarkan bibit pemahaman bahwasanya kesuksesan itu adalah ketika Anda sudah punya barang branded itu. Ketika sudah punya barang branded atau barang mewah, maka itu adalah simbol kesuksesan. Ini adalah materialisme. Enggak mengenal akhirat, enggak mengenal hisab, ya kan ya? Enggak mengenal. Mesti gitu. Hanya Islam yang seharusnya kita paham gitu loh. Sekarang banyak orang pengen jadi YouTuber. Kenapa? Melihat ke YouTuber papan atas dan influencer yang berpengaruh. Mereka sukses dan bisa membeli ini mewah, itu mewah, nikah bisa ngundang presiden dan menteri, ya enggak? Masya Allah. Alwi nikah ngundang ustadznya aja belum tentu datang ustadznya. Kecuali kalau dibiayain transportnya. Ya, sepertinya sih enggak. Tapi ini bisa beli ini yang mewah dan itu. Ini materialisme. Dan al-hayatu maddah, prinsip kehidupan ini yang penting materi tok gitu loh. Ini adalah mabda'nya syuyu'iyah mulhidah, mabda' orang yang permulaan orang menuju penghambaan terhadap selain Allah Ta'ala, terhadap dunia. Mesti ini ujungnya la ilaha. Pertama al-hayatu maddah, dunia itu kehidupan materi aja. Lama-lama mengingkari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengingkari hari akhir. Makanya hati-hati untuk kita dan juga anak-anak kita, generasi mendatang ya. Kalau generasi mendatang nanti makin besar godaannya untuk materi. Oke, inkarun lirabbi wal ma'ad wa muharabatun lidinil Islam, memerangi agama Islam. Gimana? Lebih enak pakai kitab kan? Gimana, Pak? Hah? Enggak, maksudnya kembali ke sini kan kalau Arab kan dari kanan ke kiri. Oh iya. Nah, sebaiknya kita cari jalan tengah harusnya. Mulai dari tengah. Ya, Arab enggak masalah. Oke. Wa qad intashara hadzal mabda'u fil mujtama'atil islamiyyati wa'tanaqahu ba'du syababiha. Ini bahaya nih. Telah tersebar poin ini atau ajaran ini atau aliran ini di mujtama'at Islamiyah, di masyarakat Islamiyah kita. Wa'tanaqahu ba'du syababiha, dan sebagian pemudanya memeluk propaganda ini. Enggak? Real enggak itu sekarang, ikhwan? Sangat real. Ya, kehadiran sultan-sultan YouTube tuh kira-kira mereka berpengaruh enggak pada syabab sekarang? Sangat berpengaruh, sampai sebagian anak-anak sekarang bercita-cita pengen jadi YouTuber. Kenapa? Karena pengen mewah dan kaya seperti sultan-sultan ini. Ya, sultan-sultan ini hidupnya wah, pokoknya setiap konten memamerkan glamoritasnya. Ini yang disebut apa? Yang disebut materialisme, ibadatul madah. Hidup ini yang penting kaya, yang penting materi. Kalau kaya berarti sukses. Maka siapapun di antara kita, ikhwan, kalau melihat kalau menganggap standar kesuksesan fulan dan fulan karena kayaknya, wallah antum berarti terjelembab menuju ke sini. Kalau udah ngaji masih kayak gitu, berarti kurang bermanfaat ini ngajinya nih. Maksudnya ngaji sunnah ya. Anda nggak mengatakan bahwa saya misalnya kita punya gadis, kemudian kita pengen
calon suaminya mapan, agak mapanan dikit lah, punya kerjaan, itu wajar. Tapi kalau menstandarkan harus kaya, enggak, khotok. Dan ini menyelisihi sunnah Nabi SAW. Nah, enggak, anak ngomongin kayak ini, jangan dialihin, nanti lama-lama alihinnya ke perempuan nanti lama-lama. Nggak usah dibelok-belokin, Pak. Iya. Masya Allah, ini alhamdulillah beliau aja nih, kalau ada Pak Neman sama Pak Abu Ja'far ini mungkin lebih cepat lebih awal rusaknya nih kajian. Kemudian fa'ullifatil kutubu wa qurriratin nadhariyatu wa ulqiyatil muhadaratul lati tathbutu wujud Allah. Tuthabbitu. Bisa tuthabbitu. Lah bisa tuthbitu, bisa juga. Dua-duanya sama. Iya, sama dua-duanya. Fa'ilnya itu allati. Iya, allati yang menjamak semua dari kutub, nadhariyat, muhadarat, ya kan? Maka dikaranglah buku-buku dan ditetapkan nadhariyat, yaitu materi-materi pikiran, dan di ulqiyat al-muhadarat, yaitu ceramah-ceramah disampaikan, yang mana itu semua meneguhkan, menetapkan eksistensi Allah Subhanahu wa taala, wa anna hadzal kauna la budda lahu min mudabbir, dan meneguhkan kenyataan bahwasanya semesta ini pasti memiliki apa? Pengatur. Ma'a anna Allah fatara jami'a tawaifi bani Adama 'ala al-iqrar bi wujudillah. Padahal Allah itu sudah memberikan fitrah untuk seluruh kelompok anak Adam untuk mengikrarkan eksistensi Allah. Itu fitrah, semua dari anak Adam. Semua dari anak Adam punya fitrah akan wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kenapa sampai sekarang ini masih harus ada buku-buku seperti ini? Masih harus ada pertemuan-pertemuan dan muhadarah, ceramah-ceramah agama untuk meneguhkan hal-hal yang sebenarnya sudah difitrah. Kenapa? Ya karena godaan dari orang-orang yang mengingkari eksistensi Allah dan menyembah dunia dan materi. Ya gitu. Baik, lanjut. Qala ta'ala afillahi syakkum fatiris samawati wal ard. Apakah ada keraguan terhadap agama Allah, terhadap Allah Subhanahu wa taala? Padahal Allah itu fatir as-samawat wal ard. Padahal Allah Subhanahu wa taala itu adalah pencipta langit-langit dan bumi, ya. Wala syakka anna hadzal kufra wal ilhada a'zamu anwa'il kufri 'ala al-itlaq. Tidak diragukan lagi bahwasanya kekufuran dan pembangkangan semisal ini sebesar-besar macam kekufuran secara mutlak. Wa kufru kulli kafirin juz'un min kufril mulhidina asyu'iyyin. Kufurnya setiap orang kafir itu bagian dari kufurnya orang-orang yang membangkang, mulhid, asyu'iyyin, ateisme, atau semisal komunisme. Wa hum a'zamu kufran min kufri kuffari Quraisyin wa abi jahlin wal yahuda wan nasara. Dan kufurnya ateisme, kufurnya penyembah materi itu lebih besar daripada kufurnya orang-orang kafir Quraisy. Lebih besar dari kufurnya Abu Jahal. Lebih besar dari kufurnya Yahudi dan Nasara. Dan orang-orang muslimin sekarang diserukan secara sifat, diserukan menuju kekufuran ilhad, yaitu diawali dari suruh nyembah dunia dulu, ya, suruh nyembah dunia, suruh nyembah materi, ya. Baik, kemudian qala hafizahullah wa min anwa'il kufr, di antara macam-macam kekufuran, inkaru risalati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam aw i'tiqadun annaha khassatun bil Arab aw i'tiqadun anna syari'atahu ghairu kamilatin
aw ghairu syamilatin aw la tasluhu li hadzal 'asri. Roti tawar. Kenapa emangnya? Mau beli apa? Mau ngambil apa? Ah, terus kenapa? Oh, di situ ada mesesnya. Suruh bapaknya beliin mesesnya. Enggak. Ummahat akhwat ini biasa makan roti enggak? Pak, boleh kasih roti ke mereka enggak, Pak, buat asrama mereka? Boleh, ya kasih mereka. Hah? Ambil. Itu tawar semuanya. Ada nggak ada yang berasa gitu, nggak ada? Ada yang tawar yang keju jadi nggak perlu pakai. Pokoknya antum atur aja deh. Anda pokoknya urusan Anda ngaji aja pokoknya. Nggak boleh tawar. Mulai disimpangin lagi nih. Mulai melenceng lagi. Memang kalau orang udah dari awal menyimpang memang kayak gitu. Oke. Di antara macam kekufuran mengingkari risalah Nabi Muhammad SAW atau mengingkari bahwasanya i'tiqad annaha khassatun bil Arab. Ini kayaknya relevan sama seorang profesor ini. Jadi mengingkari risalah Nabi Muhammad SAW dan meyakini bahwasanya risalah Nabi Muhammad itu khusus untuk orang Arab. Nah, kalau Indonesia, kita Islam Nusantara. Ini padahal ini beliau menulis ini jauh sebelum Pak Profesor ngomong loh. Ya. Tapi udah kelihatan gelagatnya tuh. Nah, Islam kami bukan Islam versi Arab. Islam kami Islam yang memberikan budaya dan budi dan akhlak yang mulia, akhlak karimah. Yaitu Islam kita Islam Nusantara. Ya. Sebenarnya nggak usah dia ngomong ini Islam aliran Nusantara gitu aja. Aw i'tiqadun anna syari'atahu ghairu kamilatin aw ghairu syamilatin aw la tasluhu li hadzal 'asri. Atau meyakini bahwasanya syariat Nabi Muhammad SAW tidak sempurna atau enggak mencakup untuk seluruh kehidupan, enggak mencakup. Ini bahaya nih kalau kayak gini kayak kitanya. Kalau misalnya masalah jongkok di WC aja itu diatur dalam Islam, apalagi masalah-masalah yang lebih besar daripada itu. Aw la tasluhu li hadzal 'asr, atau Islam atau syariat Allah itu tidak relevan untuk masa kini. Nauzubillah min dzalik. Ya. Sekarang coba deh, ayo kita pelajari secara dirasat ilmiah dan efek dari segala isme-isme dalam di dunia ini. Ya. Semua agama kumpulkan. Dari Buddhism, dari Hinduism, dari Islam, dari Yahudi dan Nasara dan agama terus. Ya. Paparkan masing-masing agama tersebut undang-undang fikih versi agama masing-masing. Kemudian juga undang pro dengan demokrasi sekularis. Ya. Dan bandingkan semuanya dan praktekkan silahkan masing-masing. Antum akan temu yang paling ajib, yang paling benar, paling saleh li hadzal 'asr adalah Islam saja. Adalah Islam doang. Yakinan, ana yakin sangat, wallahi ana yakin. Bahwasanya kalau semua manusia menegakkan syariat Islam untuk individunya, keluarganya dan masyarakat sampai ke negara, wallahi ikhwan sekalian, jannatud dunya, surga dunia yang Allah Ta'ala akan berikan dan kenikmatan insyaallah. Ya. Begitu. Cuma ya mindset orang masih belum ke sana. Ya. Ini berbahaya, menganggap syariat Islam nggak relevan untuk zaman sekarang, ini bisa mengeluarkan orang ini dari Islam. Hati-hati dengan kalimat seperti ini, ya. Dan kita nasihati orang-orang yang masih memegang kalimat seperti ini. Itu kekufuran soalnya. Taib, untuk fusul fi bayani syirkil akbar kita cukup sampai sini karena roti sudah dibeli, ya. Jadi kita pindah ke kajian tafsir Al-Jalalain. Mau nanya? Fadhal.
Hmm. Loh, kalau emang dia butuh dan dia pengen, fadl, emang kenapa? Gaya hidup, luxury. Kalau memang dunianya seperti itu ya biarkan. Asal tidak keterlaluan, nggak masalah. Nggak masalah. Kayak misalnya dia sebenarnya cukup naik motor Supra, tapi dia punya duit lebih, maka dia naik motor NMAX. Lebih mewah mana, NMAX apa Supra? Lebih bagus Supra, karena Anda pakai Supra. Iya. Coba, itu termasuk mewah nggak NMAX itu? Mewah ya? Mewah. Dan dia punya duitnya? Punya, oke. Dia beli itu, padahal dia sebenarnya cukup aja pakai Jupiter juga bisa. Tapi dia beli itu ya karena ya mungkin pengen bergaya misalnya, atau ya pengen dilihat bahwa saya dirinya itu nggak miskin-miskin amat deh gitu kan. Fadol, silakan. Apakah ada hisabnya? Semua ada hisabnya. Semua ada hisabnya. Dia beli Supra ada hisabnya, dia beli NMAX ada hisabnya, dia punya dua-duanya pun ada hisabnya. Yang tercela apa? Yang tercela adalah kalau suatu materi itu bisa melalaikan. Baik itu dia kaya maupun miskin sama aja. Dan lebih sering luxury dan kemewahan itu yang melalaikan dibandingkan ketidakmewahan. Maka kata Allah Ta'ala, alhaakumut takatsur. Di sini bukan takathurnya poinnya di sini, ikhwan. Tapi alhaakumnya. Alhaakum at-takatsur. Sikap bermegah-megah, bermewah telah melalaikan kalian. Maka kalau kemewahan tersebut membuat antum lalai, maka haram antum bermewah seperti itu. Begitu ya? Gitu barometernya. Ibaratnya gini, kita NMAX berapa harganya ya? Mana yang roji yang mana? Yang roji Anda pengen kau roji aja lah, Anda pengen roji. 23? Murah itu. Ya. Pokoknya gitu deh, Pak. Wah, 30 juta, wah 30 juta. Biar kelihatan mahal. 30 juta, ya. Padahal dia bisa beli Supra bekas, bisa kan? Bisa. Padahal kan motor kan cuma buat dikendarain kan? Iya bisa. Tapi dia pengen itu, fadl, silakan. Oke, dia begini. Terus dia dibuat NMAX itu buat kerja, buat kajian, buat ngantar untuk fakir miskin. Tapi dia dapat pahala nggak di situ? Alhamdulillah. Ada orang kemudian dia pecinta motor jadul. Akhirnya dia beli Legenda. Legenda kan? Apa yang lebih itu dari Legenda apa tuh? Astrea. Oh itulah dia beli. Ya. Dan dijual dengan harga murah karena ownernya itu lagi butuh duit. Oke. Tapi dengannya itu dia apa? Lalai akhirnya dengannya. Karena dia itu akhirnya pamer kemana-mana dengan motor yang uniknya apa? Motor langkanya itu. Taib. Sekarang manakah yang alhaakum? Yang pakai yang jadul ini walaupun murah. Jadi ibrahnya itu ada apa? Alhaakum. Tetapi Allah Ta'ala katakan at-takatsur karena biasanya orang yang bermewah-mewah itulah yang lalai. Dan memang rata-rata gitu. Makanya Rasulullah SAW tidak memilih hidup seperti itu. Gitu loh. Karena mencontohkan. Coba kalau sekarang Rasulullah SAW hidupnya bergelimang harta. Ya, coba. Orang bakal banyak yang lebih mencontoh ke Rasulullah. Bakal orang ngejar harta semua. Tapi alhamdulillah Allah Ta'ala berikan kita seorang Rasul yang justru lebih dekat ke fakir dibandingkan ke tajir, ya kan? Begitu. Cuman dia nggak terlarang kalau antum yang punya uangnya, ya, dan harga yang antum ambil pun tidak atau relevan lah harganya gitu, nggak keterlaluan banget ya, maka nggak masalah. Kalau jam tangan kemudian antum beli sampai 200 juta, nah ini baru keterlaluan. Karena secara fungsi, efisiensi itu udah nggak matching dengan 200 juta, ya nggak? Iya, karena antum nggak punya duit. Antum langsung ya aja. Kalau antum mungkin punya miliaran, mungkin 200 juta itu kayak 20.000. Langsung iya dia. Kelihatan mental aslinya kelihatan. Iya. Nggak bisa ditutup-tutupi memang. Spontanitas itu menunjukkan keasliannya, original.
Iya, ya seperti itu ya. Oke. Kayak Anda ini sarung nih harganya 500 ribuan ini. Tot, kenapa nggak beli yang 50? Anda banyak juga sarung 50 ribu bisa, tapi Anda pengen, Anda punya duit, alhamdulillah ya nggak apa-apa. Iya. Baik, kita selesai. Itu udah bisa belum? Alhamdulillah. Pas tanya jawab ya udah bisa ya. Alhamdulillah. Jadi tanya jawab aja terus biar bisa kameranya.